Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah lensa kalbu Ramadan, alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang diberikan Allah panjang umur sehingga sampai kembali di bulan Ramadan ini, hendaklah menggunakan betul-betul kebaikan-kebaikan Ramadan, ketaatan-ketaatan Ramadan untuk kita gapai yang merupakan penyelamat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berpuasa hendaknya kita jalani dengan hati yang hadir kepada Allah. Dalam berpuasa hendaknya kita jalani dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula puasa hanya sekedar puasa, tapi puasa yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui momentum Ramadan ini, jangan sampai sia-sia waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berpuasa pun jangan sampai puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dan mengingatkan kepada kita agar dalam berpuasa hendaklah kita mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap puasa yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahala oleh Allah, dan puasa yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala daripada puasanya tersebut, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Para ibu-ibu jamaah lensa qalbu Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa penyebab seseorang hanya mendapatkan lapar dan haus saja dalam berpuasa, namun tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri? Dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami
Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-shaim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 5 perkara yang bisa membatalkan dan menghilangkan pahala puasa tersebut. Al-kadhibu, yang pertama, pahala puasa akan hilang. Sia-sia puasa seseorang, tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Al-kadhibu, disebabkan perbuatan yang dinamakan dengan kadzib, yaitu bohong. Maka hendaknya dalam berpuasa jangan sampai melakukan suatu kebohongan, karena dengan kebohongan lenyaplah segala pahala puasa kita. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah, yaitu memaki atau mencaci maki orang lain, membicarakan orang lain, atau ngomongin masalah orang lain. Walaupun itu benar adanya, apabila kita menyebutkan seseorang, kita mencaci maki seseorang atau menyakapkan seseorang, maka ketika berpuasa, puasa kita akan lenyaplah pahalanya. Yang ketiga, kata Rasul, wan namimah, penyebab yang membatalkan dan menghilangkan pahala dari puasa, yaitu mengadu domba. Dalam hal berpuasa, jaga diri kita, jangan sampai kita yang sedang berbuat ketaatan kepada Allah ini melakukan adu domba atau memanas-manasi antara yang si A dengan si B, sehingga orang ini terjadi perkelahian atau pertengkaran. Maka ini merupakan penyebab hilangnya pahala puasa kita. Jangan sekali-kali mengadu domba. Yang keempat, kata Nabi, wan nadharu bisyahwah, melihat yang haram. Sedang berpuasa, kerjaannya melihat yang haram, memandang sesuatu yang haram dengan syahwat, maka ini juga menyebabkan pahala puasa kita sia-sia. Yang kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yaminul kadhibah, yaitu bersumpah palsu. Maka dalam hal ini 5 larangan, 5 pantangan yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seorang shaim, hendaklah dia jaga agar mendapatkan betul-betul pahala sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan ini. Para jamaah lensa qalbu Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui Ramadan jangan sampai di antara kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui Ramadan jangan sampai di antara kita menyepelekan atau menyia-nyiakan ibadah bulan suci Ramadan. Lau ya'lamun nas fi Ramadan minal yumni wal barakah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja manusia itu tahu apa kemuliaan daripada bulan Ramadan, keberkahan dalam bulan Ramadan, la tamannau an yakuna haulan kamilan. Tentu mereka manusia akan mengharapkan Ramadan itu selama setahun penuh. Artinya apa? Artinya ini bulan kesempatan. Yang tadinya sebelum Ramadan kita memiliki banyak dosa, maka bulan ini untuk pemutihan dari dosa-dosa. Yang tadinya sebelum Ramadan adalah kita orang yang lalai daripada perintah Allah atau lalai daripada larangan Allah, maka Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin kita tidak sholat, maka Ramadan ini jangan sampai meninggalkan sholat. Yang tadinya mungkin di luar Ramadan kita menyia-nyiakan waktu, namun di bulan Ramadan ini jangan sampai waktu kita sia-siakan. Maka rugilah orang yang melupakan kemuliaan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain pun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena memang landasan iman, landasan mengharapkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosanya, sebesar apapun dosanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan dinamai pula dengan Ramadan Syahrul Maghfirah. Ramadan dinamai pula dengan Syahrul Taubah, bulan untuk bertaubat. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Syahrul Quran, dan juga bulan Al-Quran. Maka di bulan ini segala aktivitas ketaatan kita lakukan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail dengan melakukan salat tarawih dan witir berjamaah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tadarusan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang merupakan kitab suci kita tinggalkan. Jangan sampai Al-Quran kita sia-siakan. Al-Quran hendaknya dibaca terlebih di bulan suci Ramadan. Maka ini yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Man qara iqra'ul Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran inilah ibu-ibu yang akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Al-Quran inilah yang akan memberikan kita syafaat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita gunakan untuk penuhi dengan membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa JEK TV dan ibu-ibu jamaah Lensa Qalbu Ramadan, melalui Ramadan ini marilah senantiasa kita tingkatkan kemuliaan Ramadan tersebut dengan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Begitu pula semua aktivitas ketaatan qiyamul lailnya yang kita laksanakan semuanya adalah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. Ramadan tidak akan terulang kembali apabila Allah sudah mentakdirkan ajal dan maut kita. Maka untuk itu di kesempatan yang baik ini, pergunakanlah Ramadan dengan sesibuk-sibuknya untuk segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya persiapan kita menghadap kematian tidak lain tidak bukan ialah amal, tidak lain tidak bukan ialah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan Islam. Tidak ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali amal ketaatan. Maka Ramadan inilah kesempatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya barang siapa yang ingin mempersiapkan bekal kuburnya, maka hendaklah dia memperbanyak amal ketaatannya. Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, maka bagaikan orang yang menyeberangi lautan tanpa memakai suatu
kapal ataupun perahu. Beliau berpesan, hendaklah ketika kita menyeberangi suatu lautan dengan mengendarai kapal, maka tidak akan bisa kita akan sampai kepada tepi lautan suatu daratan kecuali apabila kita seberangi dengan suatu kapal yang besar. Maka untuk itu hidup ini adalah bagaikan lautan yang luas, lebar, sehingga harus kita lewati untuk bisa sampai ke seberang akhirat. Maka apabila itu semua kita sia-siakan, kita termasuk orang yang rugi, yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu Ramadan kali ini kita isi dengan membaca Al-Quran. Seminimal Al-Quran yang kita baca dalam sehari-hari 1 halaman, atau Al-Quran yang kita baca 2 halaman. Terus dari awal Ramadan, kedua Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan kita sia-siakan. Setiap huruf-huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata sekalipun akan mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahiru bil Quran fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, dia akan dikumpulkan Allah bersama malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta wa huwa yasuqqu alaihi falahu ajrani. Sedangkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, membaca Al-Quran tidak dengan lancar, maka ia merasakan kesulitan dengan baca Al-Qurannya, orang ini tetap mendapatkan pahala kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu ajrani, bahkan memiliki 2 pahala. Maka untuk itu, ini bulan yang baik, bulan yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang merupakan keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kata malas dalam membaca Al-Quran, tidak ada lagi kata berat dalam membaca Al-Quran, yang insya Allah Al-Quranlah yang menjadi penolong kita nanti pada hari kiamat. Para pemirsa JEK TV dan ibu-ibu jamaah lensa Qalbu Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain membaca Al-Quran, hendaknya kita memberikan santunan pula di bulan suci Ramadan. Santunan berupa sedekah yang kita mampu, yang kita punya. Santunan berupa bantuan makanan atau minuman yang kita miliki, yang bisa menyebabkan pahala yang berlimpah pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang dikatakan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman falahu ajru shaim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi suatu makanan atau bukaan untuk orang yang berpuasa, bersedekah untuk orang yang berpuasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, min ghairi an yanqusa min ujrihim syai'an, tanpa sedikit pun kurang pahalanya. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan baik di bulan Ramadan, memberikan sedekah di bulan Ramadan, menyantuni anak yatim misalnya di bulan Ramadan, maka pahala tersebut terus mengalir kepada kita. Pahala orang-orang yang puasa akan kita dapatkan pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan yang penuh dengan segala pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan sunnah yang kita lakukan sama seperti pahala melakukan perbuatan yang wajib di bulan yang lain. Perbuatan yang wajib kita lakukan akan dibalas
pahala 70 kali lipat, bahkan 80 kali lipat dari bulan yang lain. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kesempatan itu hendaklah kita gunakan betul-betul untuk mencari dan menggapai kemuliaan Ramadan kali ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita ke jalannya dan selalu memberikan kita panjang umur untuk mentaatinya, dan selalu memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan yang penting sekali kesehatan akal pikiran, sehingga kita tahu apa tugas kita sebagai hambanya, sehingga kita tahu apa tugas kita diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bulan yang betul-betul Allah berikan kemuliaan yang besar itu kepada orang-orang yang memiliki akalnya, orang-orang yang lebih memiliki pemahaman agamanya, tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Ramadan kali ini kita gunakan hal-hal tersebut dengan kebaikan yang lain pula. Di bulan Ramadan dikenal pula dengan bulan Syahrul Mu'asah, bulan saling berbagi, bulan yang untuk saling memberi. Ramadanun Karim, bulan kedermawanan, bulan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas mana kedermawanan kita untuk saling membantu dengan sesama. Bulan yang diberikan Allah besar pahala ketika bersedekah, melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Bersedekah di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak memberikan sedekah, terutama di bulan-bulan yang seperti bulan Ramadan ini. Maka kita sebagai umat mengikuti beliau adalah sebagai kewajiban. Meneladani Nabi Muhammad adalah sebagai kepatuhan dan bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal yang lain pula Nabi mengingatkan, bahkan kita dalam hal memasak misalnya, bagi ibu-ibu misalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk memperbanyak kuahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta fa'aktsir ma'aha. Pesan Abu Dzar kepada Nabi Muhammad kepada Abu Dzar, ketika engkau masak wahai Abu Dzar, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, agar dengan kuah ini engkau bisa memberikan tetanggamu, engkau bisa membersedekahkan kepada tetanggamu dan saling berbagi kepada tetanggamu. Artinya apa? Artinya jangan hanya kita masak untuk keluarga kita sendiri. Apabila kita memiliki kelebihan rezeki, kita dituntut untuk memberikan pula tetangga kita, terlebih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kedermawanan, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesempatan kita untuk saling bersedekah, saling memberi di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kadang-kadang cuma sayang, kadang-kadang di antara kita ketika Ramadan banyak makanan yang tersisa sehingga semuanya sia-sia, wal'iyadzubillah. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini kita gunakan kesempatan tersebut untuk menggapai pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu jamaah lensa kolbu Ramadan, alhamdulillah kita sudah masuk kepada segmen yang ketiga, yang mana
masih dalam suasana Ramadan yang mulia, Ramadan yang merupakan bulan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sudah disuruh untuk betul-betul menjalani puasa, jangan sampai hilang pahala. Kemudian kita disuruh pula untuk membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang ketiga, kita disuruh untuk memperbanyak dan saling peduli dengan sesama, memperbanyak sedekah. Maka apabila tiga perkara ini betul-betul kita lakukan, laksanakan, insya Allah kita akan keluar Ramadan mendapatkan pahala yang bergelimang, pahala yang begitu banyak dan besar. Ramadan adalah bulan yang sangat kita idam-idamkan. Ramadan merupakan bulan yang banyak sekali dimanfaatkan oleh para ulama-ulama kita. Mereka semua mengisi Ramadan tidak henti-hentinya dengan segala macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang begitu besar di mata para ulama dan para orang-orang saleh. Maka hanya orang yang bodoh, hanya orang yang tidak mengerti akan kemuliaan Ramadan lah yang menyia-nyiakan Ramadan. Maka orang yang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang betul-betul bisa mengendalikan nafsu dan memperbanyak ketaatan dan amalnya untuk bekal kematian. Maka Ramadan ini adalah kesempatan untuk memperbanyak bekal ketaatan tersebut, memperbanyak kebaikan tersebut, memperbanyak pahala tersebut, sehingga kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang yang cerdas menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya cerdas menurut Rasul bukan diukur dengan tingginya sekolah atau banyaknya jabatan dan titelnya, tetapi cerdas menurut Rasul orang yang menyibukkan dirinya dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan suci Ramadan, siang kita isi dengan salat tasbih, membaca Al-Quran, berpuasa, berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamnya kita isi dengan salat tarawih, salat witir berjamaah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalaupun di rumah, kalaupun di masjid kita tidak bisa ikut solat berjamaah, di rumah tetap kita melakukan solat tarawih walaupun dengan sendirian. Namun hari-hari Ramadan ini jangan sampai kita siakan siang dan malamnya. Maka inilah orang yang cerdas menurut pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ajizu, dan orang yang bodoh menurut beliau pula, man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu dan nyata-nyatanya ingin selamat masuk surganya Allah. Padahal ketika di hidup dunia ini hanya memperturutkan hawa nafsunya, hanya memperturutkan keinginan mata sehingga dia hanya menyibukkan dengan tidur, memperturutkan keinginan matanya melihat sesuatu yang haram sehingga dia melihat dan menyibukkan dirinya dengan memandang yang haram, memperturutkan hawa nafsu dengan mengikuti isi apa kehendak dan apa selera perutnya. Maka ini juga termasuk orang yang bodoh yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang cerdas, orang yang tidak mengisi Ramadannya dengan tidur saja, orang yang cerdas, orang yang tidak mengisi Ramadannya dengan hanya bersantai-santai saja atau duduk-duduk nongkrong saja, tetapi orang yang cerdas, orang yang mengisi Ramadannya dengan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kali ini jadilah Ramadan yang berarti, sehingga ketika kita mati kita akan mendapatkan pahala
mendapatkan balasan surga yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ada pintu khusus yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, menjalankan aktivitas Ramadan. Pintu tersebut tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang lain. Pintu tersebut tidak akan bisa dilewati oleh orang-orang lain kecuali orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati baban, sesungguhnya dalam surga kata Nabi ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu tersebut dinamakan dengan pintu Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, tidak akan bisa melewati dan memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang betul puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, puasanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, puasanya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sudah masuk semua orang-orang yang dulu puasanya karena Allah, kata Nabi, maka fa'ughliqu dzal bab, dikuncilah rapat-rapat pintu tersebut yang tidak akan bisa dimasuki oleh selainnya. Maka mudah-mudahan kita yang puasa hari ini akan masuk melalui pintu tersebut, pintu Rayyan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dirindukan pula surganya oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan ini semuanya mendapat ridha Allah dan tidak mengurangi semangat kita dan keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Maziah dari Majelis Taklim Al-Bisyarah, Kelurahan Tatul Yaman. Yang ingin saya tanyakan masalah yang mengurangi pahala puasa tadi itu ada 5 macam, Ustadz. Tapi yang pengen kami tahu yang terakhir itu sumpah palsu, yang dimana kan yang dinamakan sumpah palsu itu bagaimana, apakah ucapan, apakah perbuatan? Hanya itu yang dapat kami tanyakan, mohon penjelasannya. Akhirnya saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elpina dari Majelis Taklim Asy-Syuhada. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, ini titipan kawan, kalau kita dalam keadaan junub, buru-buru makan sahur, apakah puasanya itu sah? Dan terus yang kedua, kan tadi Pak Ustadz ngomong harus banyak-banyak bersedekah. Ada yang ngomong kalau kita punya hutang, sedekahnya itu tidak sah. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Majelis Taklim Al-Bisyarah, Kelurahan Tatul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Izin bertanya Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu amalan apa yang bisa kita, amalan dan zikir apa yang bisa kita lakukan di dalam bulan puasa selain membaca Al-Quran, salat tarawih dan sebagainya. Dan yang kedua pertanyaan dari saya,
Bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita dan menzolimi kita, supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidawati dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, seandainya saya di dalam puasa ini saya ingin rumah saya itu buruk misalnya, sudah itu saya memanggil tukang untuk nyerpis rumah saya, itu misalnya Pak Ustadz. Jadi tukang itu tidak puasa. Jadi saya kasih minum lah karena dia tidak puasa. Nah, ingin penjelasannya pada Pak Ustadz. Bagaimana? Apakah dosa saya memberi dia minum? Kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Saya ini sering berangkat. Jadi kalau kita naik kendaraan itu, kita waktu ini sholat zuhur, kendaraan itu berhenti untuk sholat. Jadi bagaimana tuh kita diberi sholat asar di jamak di waktu zuhur. Saya yang telah sudah, saya sembahyang cuma di waktu zuhur, saya langsung sembahyang asar. Jadi saya dengar waktu di TV, sembahyang itu ada 2 rakaat. Boleh dijamak sampai 4 rakaat, itu bagaimana tuh saya kurang jelas. Saya ingin penjelasan kepada Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu jamaah Lensa Kolbu Ramadan. Baiklah, kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan ibu-ibu. Yang mana yang pertama, bagaimana maksud daripada sumpah palsu yang bisa membatalkan pahala puasa? Tadi Rasul SAW bersabda, sudah kita jelaskan bahwa yang kelima kata Nabi, al-yaminul kadzibah, yaitu yang bisa menghilangkan pahala puasa bersumpah palsu. Bersumpah palsu dalam hal ini bila seseorang misalnya menyebut nama Allah, wallahi, billahi, bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi dia ajukan atau dia tujukan daripada nama Allah tersebut bukan untuk menunjukkan suatu kebenaran, tapi ia bersumpah agar mencari kemenangan, padahal dia jelas-jelas dan dia menyadari bahwa yang dia sumpahkan itu adalah suatu kebohongan. Menjual nama Allah untuk suatu kebohongan. Ini bukan saja mendapat laknat dari Allah, mendapatkan dosa yang besar dari Allah, tetapi ketika puasa pun akan menghilangkan semua pahalanya. Jadi kalau lagi puasa, jangan sesekali bersumpah, lebih-lebih bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atas suatu kebohongan. Maka dalam hal ini harus kita jaga, ya Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Ustadz dalam keadaan sedang berhadas besar, junub, makan sahur, apakah sah? Sahur itu sendiri, para pemirsa dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang sunnah. Sahur sebagaimana yang dikatakan Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur adalah perkara yang sunnah dalam ibadah puasa. Artinya tidak dituntut kita melakukan sahur dalam keadaan bersuci. Boleh saja dalam keadaan kita sedang junub atau dalam keadaan sedang berhadas besar. Namun ketika kita mau melakukan ibadah yang wajib seperti mau sholat subuh,
maka ini harus dituntut dalam keadaan suci. Tidak akan sah salat subuh kita apabila kita masih dalam keadaan junub. Artinya kita harus segera mandi. Ketika kita mau salat subuh, segerakanlah mandi janabah agar salat tersebut dianggap sah. Adapun sahur ataupun niat puasa dalam keadaan junub, ini tidak memberikan efek apa-apa dan dianggap sah. Kemudian pertanyaan berikutnya, sahkah Pak Ustadz sahkah kita bersedekah sedangkan hutang kita masih banyak? Itu tadi kan? Ya. Sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, dinamakan zakat. Ada yang kedua, sedekah yang namanya sifatnya sunnah, yaitu tatawwu'. Maka dalam hal sedekah wajib, walaupun dalam keadaan banyak hutang, sedekah wajib seperti zakat, walaupun dalam keadaan banyak hutang tetap kita kerjakan. Namun kalau sedekah yang sifatnya sunnah, tatawwu', ya, sedekah yang sifatnya dianjurkan, maka ini juga disunnahkan, ini juga diajak, tapi ada yang lebih wajib, yaitu membayar hutang. Apabila kita memiliki uang, kita ragu nih, mau bayar hutang dulu apa mau sedekah sunnah dulu, maka yang wajib dahulukan. Mendahulukan yang wajib itu lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Tapi ketika kita melakukan sedekah yang wajib, zakat, maka kedua-duanya jangan sampai kita tinggalkan. Jadi kalau sedekah sunnah, maka dahulukanlah yang wajib. Sedekah wajib, ya, maka tentulah kita mendahulukannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, amalan atau zikiran apa selain baca Al-Quran di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan apapun bentuk amalan boleh dikerjakan. Tapi lebih-lebih amalan yang banyak diajarkan oleh para ulama kita, amalan yang banyak dianjurkan oleh para ulama kita. Begitu pula amalan yang Nabi sendiri melakukannya, qiyamul lail di bulan Ramadan, kemudian salat tarawih witirnya di bulan Ramadan, tadarusan Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Ini adalah amalan yang dilakukan sendiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya bersedekah. Bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya qiyamul lail, salat tarawih dan witir. Maka ini amalan-amalan yang jelas warid yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan yang lain boleh saja, namun kita lebih mengutamakan amalan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak mendapat bahagian daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut, daripada amalan-amalan yang nantinya akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua yang kita kerjakan di dunia ini adalah sesuatu yang nyata dan pahalanya nanti di akhirat, yang sekarang hanya sekedar cerita. Tapi setelah kita mati nanti, semuanya keadaan sudah terbalik. Dunia adalah tinggal cerita, namun perkara akhirat adalah perkara yang akan nyata, yang akan kita hadapi. Maka untuk itu, sekaranglah kita akan buat cerita-cerita yang indah yang akan kita baca dan kita alami nanti pada hari akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Memberi maaf adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat besar pahalanya. Bahkan memberi maaf lebih besar pahalanya daripada meminta maaf. Apabila datang orang kepada kita meminta maaf, maka kita maafkan. Orang yang meminta maaf artinya orang yang ingin berbaikan kepada kita,
atau orang yang ingin menyelesaikan segala masalahnya kepada kita, maka kita yang memberikan maaf akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Namun kalau seandainya kita tidak memberikan maaf, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana memaafkan orang yang telah menyakiti kita? Ya maafin saja. Ya, apa yang telah ia lakukan, misalnya berupa omongan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang memberikan segala balasan tersebut. Biarlah Allah yang akan memberikan kita balasan kebaikannya. Bahkan ada di antara ulama kita, Hasan Basri, seorang ulama tasawuf, beliau sangat berterima kasih apabila ada orang yang menyakiti beliau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Setelah dia tahu ada orang yang mencaci makinya, setelah dia tahu ada orang yang mengatainya, ya, mengomonginya dan mencakapinya, maka Hasan Basri datang kepada orang tersebut memberikan hadiah. Sehingga orang pun heran, wahai Hasan Basri, kenapa kau ketika dikatain orang bukannya marah tapi kau kasih hadiah orang tersebut? Beliau menjawab, ini sebenarnya adalah suatu anugerah bagiku, katanya. Kenapa? Karena ketika orang itu mencaci maki aku, maka semua pahala yang ia miliki, ia telah transfer, ia telah kirim kepadaku. Maka aku mengucapkan terima kasih karena dia sudah ngatain aku, maka aku terima kasih dia sudah ngasih aku pahala, maka aku kasih dia hadiah. Ya, kira-kira ibu-ibu sanggup tak seperti itu? Jadi kalau makin banyak orang ngatain kita, ya makin banyak pahala dia transfer ke kita, pindah ke kita. Itu kalau dia punya pahala. Kalau dia tak punya pahala, dosa kita akan dialihkan ke dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita disakiti orang, maka ini suatu kebahagiaan, hakikatnya suatu kebahagiaan. Karena semua pahala dia akan kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Maka dalam memaafkan orang yang menyakiti, maka ini merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dalam keadaan lagi berpuasa kita memanggil tukang bekerja di rumah, kemudian kita siapkan makanannya. Nah, ini salah satu di antara perbuatan, salah satu di antara larangan yang harus kita pahami dalam ketika berpuasa. Artinya apa? Artinya ketika berpuasa kita dituntut untuk melakukan segala kewajiban tersebut. Namun ketika itu pula kita dituntut agar kita tidak saling membantu dalam melanggar dan menghina perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita juga menyuruh yang lain untuk berpuasa. Kita tidak mau berpuasa, maka hendaknya ketika orang lain pun kita larang dia agar jangan sampai berpuasa. Tapi ketika kita ajak dia atau bahkan kita bantu dia untuk meninggalkan puasanya atau melakukan segala perbuatan dosa, maka kita akan mendapatkan dosa yang sama terhadap apa yang kita bantu orang tersebut. Syarikan fil ismi, ini termasuk larangan dalam berpuasa. Ketika kita tolong orang, kita bantu orang agar orang itu meninggalkan puasanya, maka kita dapat dosa yang sama dengan orang tersebut. Artinya apa? Haram hukumnya. Haram hukumnya menyiapkan makanan untuk orang yang tidak berpuasa. Termasuk juga orang yang berjualan makanan di bulan suci Ramadan. Haram hukumnya bila menjual makanannya kepada orang yang jelas kita tahu orang ini wajib puasa dan kita tahu orang ini meninggalkan puasa, maka berdosalah
ketika kita membantu dia dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati, jangan sampai kita ingin mencari kemuliaan Ramadan tapi kita mendapatkan kehinaan, mendapatkan dosa yang besar, kita berkongsi melakukan dosa orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya boleh saja dia bekerja di rumah kita, boleh saja kita buka jualan makanan, boleh saja, tapi jangan sampai kita membantu orang lain untuk melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bekerja silahkan, tapi makan, minum tidak kami siapkan. Jual makanan silahkan, tapi ada jam dan ada waktu yang telah ditentukan. Maka ini yang harus kita pahami, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Begitu pula dalam masalah salat jamak, dalam masalah salat qasar dalam perjalanan, itu kita diberikan rukhsah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fikih kita. Apabila kita menempuh perjalanan setelah melewati batas kota, perjalanan jauh, safaran tawil, minimal perjalanan 82 km, maka kita sudah boleh melakukan solat jamak. Solat jamak artinya menggabungkan antara dua solat. Solat zuhur digabung dengan solat asar, atau solat maghrib digabung dengan solat isya. Yang boleh dijamak itu ya solat asar, zuhur dengan asar, maghrib sama isya. Kemudian dan boleh juga kita melakukan qasar. Qasar artinya kita mengurangi daripada rakaatnya. Tapi yang boleh dikurangi rakaatnya yang solat 4 rakaat saja, rubaiyat. Solat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja, asar menjadi 2 rakaat saja, dan isya menjadi 2 rakaat saja. Adapun maghrib dah boleh diqasar. Ya. Apalagi subuh jangan diqasar. Nah, itu habislah segala rakaatnya. Ya. Jadi yang boleh diqasar zuhur, asar, isya. Namun jamak zuhur boleh dijamak ke asar. Melakukan zuhur di waktu asar itu jamak takhir, atau melakukan asar di waktu zuhur, melakukan asar di waktu zuhur itu jamak takdim. Begitu juga maghrib sama isya, melakukan maghrib di waktu isya jamak takhir, melakukan isya di waktu maghrib itu namanya jamak takdim. Semuanya adalah kemudahan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan musafir yang mubah, safaron tawil, minimal 82 km dalam perjalanan setelah melewati batas kampung atau batas kota kita. Inilah yang diajarkan dalam syariat Islam, dalam syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memang betul-betul Ramadan yang berarti. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, puasa kita, tadarusan kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna ilman warzuqna fahma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.